Bismillah, ini adalah cerita perjalanan keluarga kami. 3 hari 3 malam menjelajah Pacitan. Mau kemana hari ini kita, Dek? Ke Pacitan, ke pantai. Oke, let's go. Perjalanan panjang sekitar 5 jam kami mulai dengan penuh semangat. Isi bensin dulu, doa dulu, dan seperti biasa, ada yang langsung tidur di mobil. Kayaknya di dalam mimpi lebih duluan nih nyampe ke Pacitan. Kami tiba malam hari di Pacitan. Setelah perjalanan panjang, hal pertama yang paling kami syukuri bisa istirahat dengan nyaman. Alhamdulillah. Sebelum tidur, kami mencari warlock terdekat untuk makan. Keesokan harinya kita ke Pantai Watu Karum. Oke. Dari hotel ternyata dekat sekali, cuma beberapa menit perjalanan. Dan Masya Allah, pemandangannya langsung menyambut dengan ombak besar khas pantai selatan. Destinasi berikutnya adalah Goa Gong, salah satu goa paling terkenal di Pacitan. Nah, disambut dengan gong-gong di pintu masuknya. Goa Gong dikenal sebagai salah satu goa terindah di Indonesia, bahkan sering disebut sebagai goa terindah di Asia Tenggara. Sebelum masuk pintu gua, kami berjalan dulu sekitar 10 menit. Di Goa Gong ini kami memilih menggunakan pemandu supaya lebih aman dan supaya kami juga bisa memahami cerita dan sejarahnya. Kalau masih aktif berarti masih bisa bikin. Masih bisa pasang lagi. Tapi prosesnya lama, 1 cm diperkirakan kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Kayaknya mengandung zat gabung. Nama gong berasal dari suara gema di dalam goa yang jika dipukul terdengar seperti alat musik gong. Goa Gong ini terbentuk secara alami dari batuan kapur. Prosesnya sangat panjang sekali. Air hujan yang mengandung mineral menetes sedikit demi sedikit selama ribuan hingga jutaan tahun. Batuan kapur ini ada yang menyerupai marmer dengan permukaan halus dan berkilau. Yang kita lihat di atas disebut stalaktit dan yang tumbuh dari bawah disebut stalagmit. Pertumbuhannya sangat lambat, hanya beberapa sentimeter dalam ratusan tahun. Tuh, ini batu kristal nih, tuh, Cila. Ini masuk ruang 5 Bunda, ruang 5 itu ruangan paling bawah. Dan ini paling dasarnya gua. Melihat semua ini, kami belajar bahwa alam tidak diciptakan dalam waktu singkat. Semuanya adalah tanda kebesaran Allah yang patut dijaga dan disyukuri. Apa tuh? Apa ini? Tuh, bayar 20.000 satu foto, kalau 3 50.000. Safik jajan apa, Safik? Coba Mami mau tanya tadi, kalau yang di atas namanya apa? Stalaktit apa stalagmit? Pinter. Adik, kalau yang di bawah namanya apa? Stalaktit apa stalagmit? Pinter. Kakak mau kemana kita, Kak? Pantai. Pantai Banyu Tibo, tiketnya 10.000 per orang. Sekarang kita masuk, jalanannya lumayan
Sempit juga ya. Setelah dari Goa Gong, kami melanjutkan perjalanan ke pantai Banyu Tibo. Akses jalannya cukup sempit, hanya muat satu mobil, jadi harus ekstra hati-hati. Banyu Tibo berarti air yang jatuh. Di pantai ini, aliran air tawar dari daratan langsung jatuh dan bertemu dengan air laut. Iya, Kak. Bobo ya? Wah. Ya, bobo. Ya. Coba naik ke atas ya. Anginnya cukup kencang, tapi justru itu yang membuat suasananya segar dan berbeda. Karena langsung bertemu laut, kami tetap berhati-hati, apalagi saat ombak sedang tinggi. Inilah yang membuat Banyu Tibo unik, karena terjadi pertemuan antara air sungai dan air laut dalam satu titik. Air yang mengalir dari atas ini berasal dari pegunungan karst, sehingga airnya relatif jernih dan terasa segar. Aliran air ini muncul secara alami, mengikuti jalur batuan kapur yang ada di kawasan Pacitan. Rasanya seperti melihat dua dunia bertemu, air darat dan air laut, menyatu dengan indah atas izin Allah. Kami melanjutkan perjalanan ke Karangbolong. Awalnya kami berencana ke Pantai Kelayar, tapi di perjalanan kami ditawari ojek untuk mampir ke Karangbolong. Letaknya memang berdekatan dan ternyata Masya Allah bagus sekali. Karang besar ini berlubang secara alami, terbentuk dari proses abrasi ombak laut selama bertahun-tahun. Nggak ada di rencana, tapi justru jadi salah satu spot paling berkesan hari ini. Akses menuju Karangbolong memang belum bisa menggunakan mobil, jadi kita bisa pakai ojek setempat untuk menuju ke sini. Ojeknya bisa mengantar dua destinasi sekaligus, Karangbolong dan Pantai Kelayar. Destinasi berikutnya Pantai Kelayar. Dari pintu masuk kami kembali naik ojek menuju pantai. 2 dewasa, 2 anak, 55.000. Dari atas pemandangannya luas dan menenangkan. Anak-anak bermain pasir bersama papi, dan momen sederhana seperti inilah yang selalu ingin kami simpan. Pantai Kelayar terkenal dengan fenomena seruling lautnya, suara alami yang muncul saat ombak menghantam celah batu karang. Menjelang sore, kami menutup hari pertama di Sungai Maron. Suasananya sudah sangat sepi, hanya kami dan 2 perahu lain.
Sungai Maron sering dijuluki Amazonnya Pacitan karena alirannya yang tenang dengan pepohonan yang rindang di kiri dan kanan. Seru nggak? Seru. Lebih suka di pantai apa di sungai? Pantai. Oh gitu. Kalau Mami lebih suka di sungai. Kami menyusuri sungai dengan perahu hingga akhirnya bermuara langsung ke laut. Hari pertama yang panjang, melelahkan, tapi penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Kita lanjut perjalanan menuju ke Pantai Kasab. Hari kedua kami awali di Pantai Kasab. Tiketnya Rp5.000. Kita terus naik menyusuri tangga ke arah puncak. Pantai ini sering dijuluki Raja Ampatnya Pacitan loh, karena gugusan pulau-pulau kecil dan bukit karangnya yang bisa dilihat dari atas. Dari ketinggian, pemandangannya benar-benar indah. Laut biru, karang, dan ombak yang terus bergerak. Pantai Kasab cocok untuk menikmati panorama, bukan untuk berenang, tapi untuk duduk sejenak mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa. Ini Kali Cokel dan sebelah kiri adalah pintu masuk ke Pantai Kasab. Dari Pantai Kasab, kami lanjut ke Sungai Cokel. Lokasinya masih bersebelahan, jadi masih dalam satu kawasan wisata. Sungainya masih sangat alami. Kami naik perahu menyusuri sungai, melewati pepohonan dan aliran air yang tenang, hingga akhirnya perahu membawa kami langsung bermuara ke laut. Perjalanan dari sungai ke laut seperti ini termasuk langka dan jadi pengalaman yang berbeda dibanding sungai wisata pada umumnya. Sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terendah. Bumi terendah. Mana coba lihat? Oke, nanti kita ke air. Itu dia. Oke, kita naik Ayunan. Adik, sekarang kita lagi ada di mana? Dadah.
Oke, kita pulang dulu Ade di sini ya. Nanti dijemput 1 jam lagi ya. Kita lanjut perjalanan dari Pantai Kasab, Sungai Congkel, lanjut ke Pantai Serau. Ada jalan langsung menuju ke Pantai Serau dari loket, langsung ambil kanan. Banyak Pantai Serau ke sini nih. Itu berarti kan ke atas. Ini tiket masuk ke Pantai Serau. Dewasa 10.000, anak-anak 5.000. Dan ini adalah pantai pertama di Serau. Dan kita lanjut ke pantai yang kedua yang ada di lokasi kawasan Pantai Serau. Lihat ya. Kita adalah pantai yang kedua, lokasi pantai yang ketiga di kawasan Pantai Serau. Di pantai ketiga ini cukup deras dibanding pantai sebelumnya, tapi lumayan sepi, jadi kita main di sini aja, di pinggir-pinggirnya aja, jangan sampai berenang ke tengah ya. Dan ombaknya pun menabrak karang. Destinasi terakhir hari ini, Pantai Serau. Pantai Serau dikenal memiliki 3 area pantai atau teluk yang masih berada dalam satu kawasan. Bentang pantainya luas dengan pasir putih dan ombak yang cukup besar. Kami menikmati suasana sore di sini. Berjalan menyusuri pantai dan menutup hari kedua dengan rasa tenang dan syukur. Nah, pulang dari sini kita melanjutkan perjalanan ke Pacitan Kota. Lanjut ke alun-alun Pacitan di the horizontal. Perjalanan ke alun-alun Pacitan. Hari ketiga kami habiskan di kota Pacitan. Singgah di alun-alun, kemudian dilanjut dengan beres-beres, lalu makan siang. Kami menyempatkan mampir untuk makan di kuliner legend Pacitan, Janenake di kawasan pantai Pancerdor. 3 hari 3 malam di Pacitan memberi kami banyak cerita dan rasa syukur. Semoga cerita perjalanan kami bisa menjadi inspirasi untuk keluarga lain menjelajah alam Indonesia dengan penuh syukur. Sampai jumpa lagi di cerita perjalanan lainnya.